Baik Pak Anwar, saya dengar hari ini ingin melakukan coaching bersama dengan Pak Aditya ya? Iya betul, kemarin saya sudah membuat janji gitu dengan Pak Adit. Hari ini kita akan melakukan coaching untuk menggali permasalahan yang di nanti ya. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pak Adit. Ya. Sebelum kita mulai ya Pak Anwar ya, izinkan saya untuk melakukan observer ya terhadap Pak Anwar dan juga Pak Adit nanti ya Pak ya. Baik. Tetapi pagi ini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan terhadap Pak Anwar. Boleh, silakan. Seperti itu. Nah yang pertama, persiapan apa yang Bapak sudah lakukan dalam pelaksanaan coaching ini? Ya, jadi tadi yang sudah saya sampaikan, yang pertama kami buat janji dulu, kemudian yang kedua saya nanti akan berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membangun, yang baik, agar nanti ditemukan solusi dari permasalahan yang muncul pada Pak Adit, yang dimiliki oleh Pak Adit. Iya, oke, baik Pak Anwar. Nah Pak Anwar, kita tahu ya ada 3 kompetensi dalam coaching. Kira-kira kompetensi coaching apa yang Bapak kembangkan nanti? Yang ini ya? Ya. Nggak apa-apa, nanti dipotong. Okay. Baik, nanti yang 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yang pertama adalah hadir secara penuh, karena dengan hadir secara penuh itu saya mempunyai keyakinan nanti akan bisa menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang aktif dari permasalahan yang disampaikan. Yang terakhir adalah memberikan pertanyaan yang berbobot agar Pak Adit dapat mendapatkan solusi terhadap permasalahannya. Nah, dari kompetensi yang tadi Bapak sebutkan ya, kira-kira Bapak fokus ke bagian kompetensi yang mana? Ya, nanti saya akan lebih fokus kepada memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga solusi itu dapat muncul dari diskusi saya dengan Pak Adit. Ya, oke. Terima kasih Pak Anwar ya. Nah, satu lagi pertanyaannya Pak Anwar, kira-kira menurut Bapak indikator pencapaian dalam coaching ini seperti apa? Indikator yang saya tetapkan itu adalah Pak Adit dapat menyelesaikan permasalahannya secara mandiri. Artinya dia mendapatkan solusi dari apa yang dia pikirkan, dari yang dia rencanakan. Itu goal atau hasil akhir yang ingin saya capai. Ya, baiklah Pak Anwar ya. Tadi Bapak sudah menjelaskan kepada saya, artinya ada 3 kompetensi. Yang pertama hadir secara penuh, yang kedua mendengarkan ya secara aktif, dan yang ketiga memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot terhadap Pak Adit ya. Nanti saya meminta izin ya kepada Pak Anwar supaya saya bisa mengobservasi Bapak dan Pak Adit nanti ya Pak ya, kalau diizinkan. Tentunya diizinkan. Siap. Ya, begitu saja Pak Anwar. Terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat pagi Pak Adit. Selamat pagi Pak Anwar. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah saya baik Pak Anwar. Gimana kabar Pak Anwar? Alhamdulillah sehat juga. Masih semangat ya? Alhamdulillah Pak, saya masih semangat. Baik, sesuai dengan kemarin yang disampaikan, kita hari ini ada ketemuan ya untuk pelaksanaan coaching gitu ya. Terus tujuan Bapak sebenarnya hari ini itu sebenarnya untuk apa Pak? Jadi seperti ini Pak, tujuan saya datang pada pagi hari ini itu saya ingin berbagi cerita Pak terkait permasalahan yang saya hadapi, utamanya kepada rendahnya minat baca siswa saya Pak di kelas. Seperti itu. Iya. Itu kira-kira yang menjadi penyebab permasalahan rendahnya minat baca anak itu kenapa? Mungkin ya Pak ya, dari identifikasi saya, mungkin peserta didik saya itu kurang adanya motivasi gitu Pak dalam memilih atau mungkin dalam melakukan kegiatan baca tersebut. Seperti itu Pak. Oh gitu. Mungkin bisa diceritakan lebih banyak lagi Pak terkait dengan permasalahan ini. Jadi seperti ini ya Pak ya. Jadi pada saat pelaksanaan kegiatan sehari-hari, dari mulai dia ulangan sampai kegiatan dia asesmen ya Pak ya. Saya lihat sebetulnya anak itu punya potensi Pak gitu ya, dalam mengerjakan soal gitu ya. Nah, soal dia sebenarnya mampu gitu Pak, mampu untuk membaca terlebih dahulu gitu ya. Sebelum pelajaran itu atau kegiatan ujian dimulai, semestinya sih masih adalah beberapa waktu untuk dia melakukan kegiatan baca-baca, kemudian baru bisa melakukan kegiatan asesmennya dengan baik.
Yang saya pantau nih Pak, dari beberapa akhir hari ini, peserta didik saya itu masih ada beberapa yang masih rendah gitu Pak dalam mencapai ketuntasan minimalnya seperti itu. Jadi kalau tadi kemungkinan besar karena minat bacanya yang kurang memang. Iya, betul Pak. Oh gitu. Jadi minat baca yang kurang menyebabkan hasil pembelajarannya juga kurang maksimal gitu ya. Kalau boleh saya tahu Pak, yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan ini apa aja? Jadi sih Pak, yang biasa saya lakukan dalam kegiatan sehari-hari itu, saya sudah memberikan buku penunjang ya Pak ya, buku pegangan untuk siswa, yang terkadang buku itu juga bisa dibawa pulang olehnya, bisa dibaca-baca di rumah, seperti itu Pak baru yang dapat saya lakukan. Ada yang lain Pak mungkin selain memberikan buku bacanya? Sebenarnya sih gini ya Pak ya, kita juga di sekolah ada fasilitas sekolah ya Pak ya, terkait dengan baca itu mungkin mulai dari pojok baca, kawan baca, bahkan di sekolah saya itu sudah ada komunikasi atau kerjasama gitu ya Pak ya dengan pihak perpustakaan Pak. Perpustakaan daerah? Iya, setempat itu di wilayah kita itu kita udah berkomunikasi untuk melakukan kedatangan ya Pak ya di sekolah untuk melakukan bahan pinjaman buku seperti itu. Oke, baik. Kalau boleh ini Pak, apa namanya, di persentase kira-kira berapa persen anak Pak yang mengalami minat bacanya? Jadi gini Pak, setelah saya amati ya Pak ya dari 32 siswa gitu ya, itu hampir kurang lebih ada sekitar 5 sampai 8 orang Pak. Jadi ya yang saya rasa nih mestinya dia bisa dapat lebih baik lagi gitu. Maka harapan saya sih di kelas itu persentase untuk siswa itu minat bacanya sangat tinggi, ya bisa diangkat di atas 90% seperti itu Pak. Oke. Baik, terus sikap apa yang Bapak lakukan dalam menghadapi situasi tersebut? Pastinya Pak ya, yang saya lakukan dalam menyikapi hal tersebut, saya harus berkontribusi ya Pak ya dengan rekan sejawat, kemudian saya juga harus melakukan pendekatan terhadap orang tuanya seperti itu ya Pak ya. Jadi baru sampai ke tahap itu Pak gitu. Saya melakukan menyikapinya atau saya melakukan kegiatan melakukan kegiatan yang kiranya dapat membangun ya Pak yang minat baca peserta didik saya. Oke, kalau dalam bentuk kegiatan dengan orang tua itu yang dilakukan apa Pak? Sebelumnya saya sudah melakukan asesmen ya Pak ya, itu asesmen terkait dengan pembelajaran siswa. Setelah berjalan, akhirnya saya menemukan rupanya masih ada anak yang mungkin potensi bacanya masih kurang, masih mengeja sudah tua. Akhirnya saya melakukan pemanggilan Pak kepada orang tua. Iya. Dalam bentuk pemanggilan gitu ya. Saya melakukan pemanggilan, saya melakukan diskusi terhadapnya. Harapan saya dapat orang tua membantu saya dalam membimbing putra putrinya dalam kegiatan membaca seperti itu Pak. Oke, kalau dengan orang tua tadi dalam bentuk memanggil untuk berkomunikasi gitu ya. Kalau dengan rekan sejawat apa yang dilakukan? Kalau dengan rekan sejawat saya itu sudah sedikit cerita ya Pak ya terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Rupanya di teman saya pun juga memiliki permasalahan yang sama gitu. Nah jadi pada saat ini saya dengan rekan sejawat saya itu ingin punya suatu dorongan gebrakan gitu ya Pak ya, suatu impian dalam menghadapi peserta didik yang kurang minat bacanya gitu. Salah satunya sih kita akan mengagendakan peserta didik kita itu untuk melakukan literasi Pak, wisata gitu ya. Literasi wisata. Seperti itu. Oke, itu solusi yang saat ini sudah dipikirkan gitu. Iya betul Pak. Kalau boleh tahu lah lebih lanjut Pak, harapan apa yang ingin Bapak capai atau istilahnya solusi dari harapan Bapak ini seperti apa? Pastinya sih Pak ya, harapan saya sih ke depannya dengan saya melakukan gebrakan tadi ya, dengan melakukan kegiatan suatu visi saya itu, harapan saya itu siswa tuh jadi punya motivasi gitu, punya motivasi untuk lebih baik lagi dalam minat bacanya, kemudian juga tanpa harus kita agendakan, harus kita suruh tuh anak tuh udah punya ketertarikan seperti itu Pak, ketertarikan terhadap dengan buku-buku bacaan, buku-buku penunjang lainnya, seperti itu Pak harapan saya. Oke. Terus berikutnya kira-kira solusi untuk kedepannya seperti apa yang Bapak ingin tingkatkan?
Pastinya sih Pak, dari kegiatan yang tadi saya sudah sampaikan, harapan saya sih untuk kedepannya ini dengan anak mau gitu ya Pak, termotivasi dalam membacanya, dalam belajarnya, harapan saya juga akan menambah atau meningkatkan hasil pencapaiannya Pak dalam pembelajaran seperti itu, karena kan masih banyak juga yang kita ketahui peserta didik itu masih rendah ya Pak ya dalam mencapai hasil belajarnya gitu. Makanya harapan saya dengan kita mulai suatu gebrakan dengan mulai dari membaca gitu ya Pak, harapannya nanti dapat meningkatkan hasil belajarnya seperti itu Pak. Oke, baik. Tadi kan sudah disebutkan ya Pak ya, bentuk real penanganannya atau solusi dari ini kan memanggil orang tua gitu kan, juga sama dengan apa namanya teman gitu kan untuk menyelesaikan itu. Adakah kegiatan lain Pak yang memungkinkan untuk menyelesaikan permasalahan minat baca yang rendah ini? Sejauh ini ya Pak ya, saya masih punya harapan gitu ya, punya kegiatan kita akan melakukan wisata gitu Pak, maksudnya berkunjung ke perpustakaan nasional seperti itu. Baik, berkunjung dan ke perpustakaan nasional nanti agar anak-anak termotivasi gitu ya. Seperti itu, Mungkin ada yang lain Pak yang dekat dengan sekitar lingkungan yang bisa dikembangkan? Mungkin dengan di sekitar sih ada Petra ya Pak ya, maksudnya ada ruang ramah, iya ruang baca itu. Mungkin dari yang terdekat dulu, nanti saya akan coba koordinasi dengan rekan sejawat dari ibu kepala sekolah gitu. Semoga dengan kita mengajak dia tidak belajar di kelas itu ya Pak ya, di luar kelas dapat memotivasi dia dalam belajarnya seperti itu Pak. Luar biasa Pak, banyak sekali solusi yang ditawarkan ya. Luar biasa. Tadi dengan apa namanya mengajak ke perpustakaan gitu ya, dengan mengembangkan minat baca dengan belajar di luar gitu ya. Terus kira-kira Pak, dari solusi-solusi yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira yang menjadi penghambat mungkin ada nggak? Yang jadi penghambat saya sih sebetulnya bukan dari sisi ini apa ya, fasilitas ya, mungkin ya dari sisi pribadi anaknya apa ya gitu ya. Jadi kalau memang misalnya dia kurang ya Pak ya, motivasi atau kemauannya tidak ada, ya kita dengan segudang fasilitas yang ada juga akan terhambat gitu ya Pak ya. Tapi dengan kita mengajaknya supaya menggerakkan ya Pak ya, bahasa menggerakkannya dengan sesama gitu ya, dengan baik gitu ya, insya Allah segala fasilitas yang ada baik buku penunjang ataupun kita harus berwisata, insya Allah tuh nanti akan lebih baik gitu Pak ke depannya. Seperti itu. Baik. Jadi mungkin dari anak kadang menurun gitu ya semangatnya, itu bisa juga membuat kita itu jadi turun gitu kan. Oh Pak, anak saya kok nggak semangat, misalnya kita merasa jadi nggak semangat gitu. Terus ada nggak kira-kira orang atau teman yang kira-kira bisa menjamin atau menguatkan Bapak saat merasa tidak semangat tadi? Pasti sih. Pertanyaannya adalah kan dalam pelaksanaan itu pasti kan kita kadang merasa turun gitu kan. Nah kira-kira ada nggak orang yang bisa menguatkan kita agar selalu on top gitu loh, istilahnya selalu semangat gitu, atau menjamin komitmen terlaksananya program tadi? Baik Pak, saya rasa saya perlu ya Pak ya, pihak peran kepala sekolah ya Pak ya, dalam hal ini membantu saya dan membimbing saya untuk selalu termotivasi gitu ya dalam mengembangkan minat baca peserta didik saya di kelas gitu. Tanpa bantuannya mungkin saya juga akan terhambat gitu ya Pak ya. Betul. Jadi disitulah bentuk kolaborasi kita ya sebagai pendidik. Kita berkolaborasi dengan orang tua, kita berkolaborasi dengan anak, kita berkolaborasi juga dengan kepala sekolah begitu ya Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak, mungkin itu saja sesi coaching kita hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih kembali Pak Anwar. Maaf. Ya, selamat pagi Pak Anwar. Selamat pagi Bu Deni. Bagaimana kegiatannya tadi Pak Anwar? Menyenangkan Bu. Sangat menyenangkan ya. Kalau saya. Baik Pak Anwar. Nah, ketika melakukan coaching ya bersama dengan Pak Adit tadi ya, saya mempunyai beberapa pertanyaan ya Pak ya. Mohon sudi kiranya dijawab ya Pak ya. Yang pertama itu bagaimana perasaan Bapak ya selama melaksanakan coaching dengan Pak Aditya? Ya, tadi saya merasakan saat saya coaching itu saya merasa luar biasa karena saya mendapatkan pengetahuan baru dan juga coach terutama mendapatkan solusi dari permasalahan itu.
Ya, betul sekali ya Pak Anwar ya. Saya juga tadi sudah melihat ya bagaimana Pak Anwar melakukan percakapan ya ataupun melakukan coaching terhadap Pak Aditya sesuai dengan alur tirta yang telah Bapak lakukan, dan sangat luar biasa hasilnya ya. Saya juga melihat Pak Adit juga sangat begitu rileks ya dengan menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak, sehingga beliau sepertinya sangat puas dan ya bisa termotivasi dengan adanya Bapak juga. Lalu yang ketiga, saya tadi lihat ada 3 kompetensi ya Pak ya yang Bapak lakukan. Kira-kira dari ketiga kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi mana yang Bapak yang Bapak ingin kembangkan selanjutnya? Untuk selanjutnya saya masih ini Bu, ingin mengembangkan yang berkaitan dengan pertanyaan yang berkualitas, sehingga nanti benar-benar dapat membimbing coaching dari permasalahannya, mereka menemukan solusinya sendiri. Terutama dari membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas itulah nanti akan muncul solusi. Iya, betul sekali Pak Anwar ya. Baik Pak Anwar, cukup sekian untuk kegiatan coaching kita pada hari ini ya Pak Anwar ya. Memang sangat luar biasa ya. Kegiatan kita berlangsung dengan sangat baik dan lancar ya. Kedepannya saya berharap kita bisa mengembangkan kompetensi coaching yang lebih baik lagi ya Pak Anwar ya. Saya akhiri, terima kasih Pak Anwar. Terima kasih Bu, sama-sama. Selamat pagi Bu Deni. Selamat pagi Pak Adit. Bagaimana kabarnya Bu Deni pada pagi hari ini? Sehat Pak Adit. Gimana dengan Bapak? Alhamdulillah Bu, pada pagi hari ini saya juga sehat. Mohon izin Ibu, nanti saya akan ikut dengan Ibu dalam melakukan kegiatan coaching ya Bu ya. Nah, karena saya dengar rencananya Ibu pada hari ini akan melakukan coaching dengan Pak Anwar, betul ya Bu? Iya, betul sekali Pak Adit. Hari ini saya berencana untuk melakukan coaching dengan Pak Anwar. Oke, baik. Jadi sebelum kegiatan coaching ini dimulai Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, persiapan apa yang Bu Deni akan lakukan dalam pelaksanaan coaching ini Ibu? Iya. Sebelumnya saya sudah mengkonfirmasi terhadap Pak Anwar untuk melakukan coaching pada pagi hari ini, Pak. Oke, berarti Ibu dengan Pak Anwar sudah ada janjian untuk melakukan coaching ya pada pagi hari ini ya Bu ya. Oke, baik. Lalu berikutnya Ibu, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan dalam pelaksanaan coaching pada pagi hari ini? Iya. Ada 3 kompetensi Pak Adit, yaitu yang pertama hadir secara penuh atau yang sering kita sebut dengan presence ya, full presence. Lalu yang kedua menjadi pendengar yang aktif. Yang ketiga saya ingin menggali dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot terhadap Pak Anwar agar beliau mampu menemukan dan mengidentifikasikan setiap permasalahan yang ada pada dirinya. Seperti itu Pak Adit. Oke, bagus. Berarti tadi yang saya dapat cermati itu ada 3 kompetensi ya Ibu ya? Iya, betul. Dari yang pertama mulai dari kehadiran penuh, yang kedua sebagai pendengar yang aktif, dan Ibu yang terakhir akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Anwar dalam melakukan coaching ini. Nah, dari kompetensi yang tadi Ibu telah sebutkan, kira-kira Ibu akan fokus pada kompetensi yang mana Ibu? Iya. Kalau dibilang fokus, saya ingin fokus terhadap 2 hal Pak Adit. Yang pertama itu menjadi pendengar yang aktif, karena tanpa mendengar dengan baik saya tentunya tidak akan tahu ya bagaimana permasalahan yang dihadapi beliau ya Pak Anwar. Lalu yang ketiga, setelah saya mendengar seluruh rangkaian permasalahan yang ada pada dirinya, nah saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot ya, agar untuk menemukan solusi atau problem solving terhadap yang dialami oleh Pak Anwar seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi dari fokusnya Ibu akan lebih kepada 2 kompetensi yang telah Ibu sebutkan tadi sebagai pendengar yang aktif dan kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot ya Ibu ya. Kira-kira nih menurut Bu Deni, indikator pencapaian coaching ini nantinya akan seperti apa ya Ibu ya? Iya, dari seluruh rangkaian yang ada ya, saya memiliki indikator ya, yaitu dengan harapan dari
pertemuan saya dengan Pak Anwar ya, kita bisa sama-sama mencari solusi ya, mencari solusi dari setiap permasalahan yang Pak Anwar hadapi seperti itu. Artinya ketika Pak Anwar memberikan bercerita ya atau tentang permasalahan yang dihadapi, saya juga bisa memberikan kenyamanan ya terhadap beliau seperti itu. Selamat pagi Pak Anwar. Selamat pagi Bu Deni. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah. Bagaimana Bu Deni hari ini? Ya, saya baik Pak Anwar. Oke. Baik Pak Anwar, seperti yang kita janjikan kemarin ya, Iya. kita hari ini akan melaksanakan coaching ya Iya, betul, pada Bu. pagi hari ini. Jadi saya mohon waktunya ya Pak Anwar Siap, agar Bu. memberikan sedikit ya waktunya lah untuk kegiatan kita hari ini. Ya, baik Pak Anwar, kira-kira mungkin bisa dimulai dengan baik Pak Anwar, gimana Pak dengan permasalahan yang Bapak bicarakan kemarin ya, mungkin hari ini kita bisa lebih memperpanjang masalah. Baik, siap dah. Itu aku. Baik. Jadi gini Bu, kemarin saya sampaikan bahwa siswa menghadapi permasalahan yang menurut saya ini juga permasalahan yang berat untuk saya saat ini ya. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan pembelajaran di mana anak murid saya itu saat ini itu banyak sekali yang menurut saya itu tidak disiplin, kemudian tidak termotivasi dalam belajarnya, kemudian mereka juga boleh dikatakan kurang sopan gitu ya terhadap orang yang lebih tua dalam hal ini. Itu permasalahan yang menurut saya sangat berat saat ini yang belum bisa saya tangani. Jadi Pak Anwar saat ini sedang memiliki permasalahan terhadap ketidakdisiplinan peserta didik seperti itu ya Pak Anwar ya. Kira-kira apa yang menjadi penyebab dari masalah itu? Kalau saya kemarin menganalisis sedikit permasalahan dari anak-anak itu adalah memang satu, mereka itu punya permasalahan tidak hanya di sekolah tapi juga mereka punya permasalahan di rumah. Iya, dalam hal ini mereka itu sudah membawa permasalahan itu dari rumah mereka bawa ke sekolah, sehingga mereka di sekolah itu ya seperti halnya tempat mereka untuk bermain, mungkin berpikirnya seperti itu ya. Inilah tempat saya untuk bermain, di mana tidak ada yang intervensi, mungkin seperti itu. Dari mereka itu tidak termotivasi untuk belajar, mereka tidak menganggap istilahnya orang tua itu dengan sopan gitu ya. Mereka nggaknya seperti teman saja seperti itu. Kalau boleh tahu ya Pak Anwar ya, kira-kira berapa persen anak yang mengalami ketidakdisiplinan di kelas Bapak? Kalau boleh dibilang, kalau dari indikatornya adalah disiplinan dalam mengerjakan tugas, itu hampir 50%. Ya, sekitar 50%. Jadi kalau dikasih tugas gitu ya, anak-anak itu hampir 50% itu tidak mengerjakan tugas. Seperti itu ya Pak. Iya. Itu luar biasa kalau menurut saya, karena hampir separuh itu tidak mengerjakan tugas. Artinya apa? Artinya mereka abai terhadap yang menjadi kewajiban mereka dalam belajar. Mereka abai terhadap kepentingan mereka sebenarnya, kepentingan kita sih seperti itu. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, permasalahan ini itu juga nanti merembet ke kompetensi yang mereka miliki atau prestasi yang mereka miliki. Jadi kalau dengan tidak disiplin ini, otomatis prestasi mereka itu menurun. Iya, betul sekali Pak. Iya. Benar itu Pak. Memang ketidakdisiplinan anak ini sangat mengganggu proses pembelajaran ya. Iya, betul. Apakah Pak Anwar sendiri sudah pernah melakukan survei langsung terhadap permasalahan yang ada ini? Nah, ketika kita menghadapi masalah ya, menemukan problem ya di kelas seperti itu, saya rasa kita sebagai guru ya perlu melakukan survei ya, kira-kira apa yang menyebabkan mereka ya akhirnya berbuat seperti itu. Nah, tadi di awal Bapak bilang ya mungkin dibawa dari permasalahan dari rumah. Mungkin ada hal lain Pak yang membuat mereka seperti
seperti itu. Nah, terutama di sekolah Bapak ya kan sudah anak SMA ya Pak ya. Artinya sudah mulai remaja ya seperti itu. Dan kenakalan anak pada usia remaja juga sering sangat terjadi seperti itu. Ya, bagaimana Bapak menanggapi hal itu? Iya, jadi kalau menelusuri, saya pernah menelusuri itu dengan cara berkomunikasi langsung dengan orang tua, berkomunikasi langsung dengan anaknya, ketiga institusi saya sampaikan gitu ya. Kemudian orang tua saya panggil untuk komunikasi, mencari solusi terhadap permasalahan anak mereka. Tapi memang belum semuanya itu. Kalau tadi saya katakan 50% itu yang bermasalah, paling yang dipanggil nggak sampai 10% karena keterbatasan waktu dan sebagainya. Dan skala prioritas dari permasalahan yang mereka miliki. Kalau dikira kita menganggap ini permasalahan sudah besar, maka tentu otomatis kita memanggil orang tua, begitu. Jadi yang saya gali itu tadi orang tua itu memang menyadari bahwa anak-anak mereka yang terutama yang saya panggil itu memang memiliki permasalahan mayoritas memiliki permasalahan dari rumah, iya, dan itu dibawa memang ke sekolah. Nah, makanya saya berusaha untuk menjalin komunikasi aktif setelah orang tua itu dibawa ke sekolah. Saya berusaha membuat komunikasi aktif untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang mungkin menjadi problem atau masalah dari ketidakdisiplinan mereka. Oke. Nah, tadi Pak Anwar ya mengatakan ya, artinya sudah melakukan komunikasi yang baik ya dengan orang tua. Ya, menjadi salah satu utama penyebab mereka seperti itu. Namun ya dari kesekian setelah komunikasi lalu adanya juga restitusi ya yang dilakukan bersama dengan murid ya, namun belum mengangkat mereka untuk termotivasi. Iya. Apakah Pak Anwar sendiri sudah pernah mengkomunikasikan hal ini terhadap kepala sekolah atau terhadap rekan sejawat? Karena kita tahu sendiri ya Pak Anwar ya kan, kita sebagai guru ya walaupun memang kita setiap hari ketemu dengan anak ini ya, namun ya kesuksesan mereka atau untuk melahirkan peserta didik yang berkarakter ya, yang mempunyai nilai positif dari mereka gitu ya, tidak cukup hanya dari kita gitu. Pernahkah Bapak mengkomunikasikan dengan rekan sejawat dan juga kepala sekolah? Iya, untuk kepala sekolah saya sudah pernah menyampaikan berkaitan masalah ini, dan tentu pada saat rapat itu pasti. Kemudian di luar rapat saya juga pernah menyampaikan dalam komunikasi yang itu, dan saya minta sebenarnya masukan dan juga solusi terhadap permasalahan ini. Ada beberapa yang sudah saya dapatkan solusi dari ini. Tadi yang pertama adalah memanggil orang tua. Cuman yang saya panggil ini masih per individu dengan barang-barang gitu ya. Tapi pernah juga dari masukan menyarankan agar dipanggil secara bersamaan, sehingga permasalahan ini yang 50% ini tidak hanya 50% yang teratasi, tapi juga mencegah 50% yang lain, sehingga keseluruhan dari anak kita itu bisa ditangani dalam satu waktu yang sama gitu ya. Kepala sekolah waktu itu mengusulkan untuk mengumpulkan setiap awal dan akhir semester. Kalau di akhir semester kita sudah rutin, yaitu pelaksanaan pembagian hasil belajar. Cuman yang di awal semester ini kadang-kadang belum kita lakukan gitu. Ya, betul sekali itu Pak Anwar. Memang sangat penting Pak ya. Mungkin bisa dimulai dari pengimbasan atau semacam seminar parenting ya terhadap, karena kan yang menjadi fokus permasalahan di sini adalah orang tua dan anak seperti itu ya, tidak hanya fokus terhadap anak tersebut, namun juga bagaimana cara kita juga menyadarkan orang tua sehingga mereka juga mempunyai motivasi yang baik terhadap anaknya seperti itu. Mungkin nanti kedepannya Pak Anwar bisa berkomunikasi terhadap mungkin kepala sekolah, rekan sejawat untuk mulai mengimbaskan ya nilai-nilai positif di sekolah seperti itu Pak Anwar. Iya. Baik Bu, tadi berkaitan dengan parenting ini bagus sekali kalau menurut saya. Nanti dengan kegiatan parenting ini nanti orang tua itu bisa mengetahui gitu kan apa yang harus mereka lakukan terhadap anak mereka, sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul di sekolah ini sudah teratasi ya, kalau sudah ada tindakan preventif gitu ya dari orang tua untuk mencegah hal ini tidak terjadi. Itu bagus sekali.
Lalu apa yang menjadi harapan Bapak sebagai guru terhadap anak-anak Bapak, anak-anak didik? Ya, tentu saja sebagai guru harapan saya adalah saya ingin agar anak-anak saya itu mempunyai motivasi yang baik dalam belajar, mereka memiliki prestasi dalam belajarnya, dan akhirnya mereka menjadi manusia atau orang yang sukses semuanya. Begitu. Oke, baik Pak Anwar ya, benar sekali ya Pak ya. Kita memang sebagai guru tidak gampang ya. Kita sangat banyak yang menemukan permasalahan ya di dalam sekolah ya, di dalam kelas. Tidak hanya ketidakdisiplinan dalam mengerjakan PR, namun juga ya ada hal-hal lain memang ya diperlukan semangat yang luar biasa dari diri kita sebagai guru, terutama Pak Anwar sendiri. Yeah. Ya, itu saja yang menjadi kegiatan kita pada pagi hari ini, Pak Anwar. Terima kasih. Iya, mungkin ada kesalahan ataupun ini yang secara tidak langsung dari saya mohon maaf ya Pak Anwar. Saya juga Ibu, kalau ada yang saya sampaikan tidak sesuai dengan Ibu, saya mohon maaf. Iya, semoga Pak Anwar tetap semangat ya Pak Anwar ya. Amin. Untuk ini mendidik anak-anak. Amin. Iya, terima kasih Pak Anwar. Sama-sama Ibu. Baik, selamat pagi Bu Deni. Pagi Pak Adi. Iya, tadi saya sudah masuk ya dalam kegiatan coaching Ibu bersama Pak Anwar. Saya tadi melihat Ibu sudah melakukan kegiatan coaching dengan baik. Nah, saya mau bertanya kepada Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching dengan Pak Anwar? Ya, betul sekali ya. Perasaan saya ketika saya melakukan coaching dengan Pak Anwar ya, kita memang tadi terlihat ya begitu sangat komunikatif ya. Bagaimana saya memberikan beberapa pertanyaan terhadap Pak Anwar, dan saya juga melihat Pak Anwar di sini ya sangat terbuka ya dengan setiap permasalahan yang beliau hadapi ya. Jadi memang di sini kita terjalin hubungan feedback yang baik seperti itu Pak Adi. Oke. Ya, jadi saya tadi melihat ya Bu ya, mengamati Ibu sudah melaksanakan alur ciptanya dengan baik gitu ya Bu ya. Mulai dari tadi sampai ke Pak Anwar memberikan keterbukaan ya, ibaratnya transparan terkait dengan permasalahan yang ada, dan terus juga sangat komunikatif ya dalam melakukan kegiatan coaching tersebut gitu. Nah, berikutnya Bu Deni, tadi saya lihat ya ada beberapa kompetensi yang telah Ibu lakukan. Nah, kira-kira yang dari kompetensi yang telah Ibu lakukan tadi, Ibu kedepannya akan meningkatkan kompetensi yang di bagian mana Ibu? Dalam hal ini saya ingin meningkatkan kompetensi dalam memberikan pertanyaan Pak tadi, di mana kedepannya saya akan lebih berlatih lagi ya, bagaimana cara memberikan pertanyaan terhadap Pak Anwar ya, supaya beliau lebih percaya diri lagi ya dalam bercerita atau mengidentifikasikan masalahnya ya dengan leluasa tanpa ada keraguan seperti itu Pak Anwar. Jadi saya ingin lebih fokus dalam memberikan pertanyaan supaya jawabannya juga lebih spesifik seperti itu. Oke, baik. Berarti yang dapat saya simpulkan ya Bu ya, dari kegiatan coaching ini, Ibu kedepannya akan mengembangkan kepada kompetensi di mana yang memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu ya. Nantinya agar sebagai coach dapat memberikan ceritanya dengan sangat leluasa seperti itu ya Bu Deni ya. Baik Bu Deni, sangat luar biasa. Harapan saya Bu Deni dapat lebih meningkatkan lagi kompetensi yang Ibu miliki seperti itu. Kemudian saya akhiri ya Bu ya, kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya jadi belajar banyak dari kegiatan coaching ini. Terima kasih sekali Bu Deni. Iya, terima kasih juga Pak atas waktunya hari ini. Sama-sama Bu Deni.